Selamat siang anak-anak, terpujilah Buddha, Namo Buddhaya. Ya, terima kasih anak-anak. Ya, kalian ketemu lagi dengan Bapak setelah minggu lalu. Kalian sudah membahas bersama Bapak yaitu mengenai kondisi duniawi. Tapi kondisi duniawi yang apa kemarin ya? Yang minggu lalu ya? Yang menyenangkan. menyenangkan. Nah, baik anak-anak, yang minggu lalu Bapak sudah menyampaikan bahwa hari ini kita akan membahas, akan belajar bersama mengenai kondisi duniawi yang menyedihkan ya. Baik, namun sebelum itu anak-anak, mari kita awali dengan doa terlebih dahulu ya. Kemarin yang mimpin sudah Michelle, cewek kemarin. Berarti hari ini yang mimpin cowok. Ada yang berani? Siapa cowok yang berani? Saya, Pak. Oh iya. Oke. Yang berani cowok berarti si Darren ya. Darren sudah berani. Bagus. Mari anak-anak semuanya beranjali. Seperti minggu lalu itu kan yang memimpin doa adalah si Michelle. Nah, sekarang yang memimpin adalah teman kita yaitu si Darren. Coba yang lain dimatikan mic-nya. Nanti teman kita si Darren yang akan memimpinnya. Semuanya beranjali. Mari kita konsentrasi dan kita bersama-sama membacakan nama Karapata. Mari Darren. Arahang sama sambuddho bhagawa budang bhagawantang abiwademi swakato bhagawata damo damang namasami Supatino bhagavato sawaka sanggo sanghang namami. Ya, terima kasih kepada Darren yang sudah bersedia ya, sudah bersedia untuk memimpin doa pada hari ini. Nah, baik anak-anak, seperti minggu lalu, sebelum kita belajar, setelah berdoa, kita sejenak yaitu melakukan, mari kita sejenak, kira-kira 1-2 menit kita hening sejenak. Kita bermeditasi. Lalu kita duduk yang tenang. Kita santai. Coba kita menghirup nafas secara pelan-pelan. Lalu kita hembuskan pelan-pelan. Hirup nafas pelan-pelan. Hembuskan lagi pelan-pelan. Ucapkan dalam hati tekad untuk belajar hari ini, yaitu saya bertekad akan mengikuti pembelajaran agama Buddha hari ini dengan baik. Saya bertekad untuk menjadi siswa Buddha yang selalu menjadi kebanggaan mama dan papa. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Ya, baik. Terima kasih anak-anak. Ya, demikian tadi itu adalah meditasi yang sudah kita lakukan. Bapak akan melakukan absensi terlebih dahulu. Kalian ini langsung menyebutkan namanya sambil begini. Ya, nyebutin misalnya Darren hadir, Michelle hadir, begitu ya? Paham? Oke, coba langsung sebutin saja namanya. Lanjut. Ya, lanjut. Michelle udah Bapak tulis ya. Oke, sudah saya tulis. Terus? Hadir. Oke, Abi datang. Terus? Belum hadir. Oke, Flynn hadir. Suyadi tadi sudah hadir. Lanjut. Austin hadir. Austin hadir. Terus ya, ayo lambaikan tangannya. Kita hadir. Kita hadir. Oke, Jen hadir. Berarti yang saat ini belum kelihatan ya sudah pada absen semuanya ya. Michelle tadi sudah. Yang belum kelihatan hari ini adalah si Clarissa. Kemana ya? Sama si Okta ya. Nanti si Clarissa sama si Okta bisa segera bergabung. Nah, baik anak-anak. Ya, ini absensinya sudah kita lakukan. Nah, minggu lalu kalian sudah belajar mengenai 8 kondisi duniawi, yaitu kondisi yang menyenangkan. Nah, baik. Hari ini anak-anak, sebelum kita membahas kondisi duniawi yang menyedihkan, Bapak akan mereview dulu
materi yang minggu lalu. Tapi reviewnya kali ini, kalian Bapak suruh mengerjakan kuisis. Kan, ayo. Tuh, yang sudah masuk segera bergabung. Oke. Nih, Velok, Felicia. Ini sudah ada 17, langsung saya mulai. Ya, silahkan. Kalian kerjakannya tidak usah terburu-buru. Kerjakan dengan sangat teliti. Silahkan. Oh, Revan langsung naik. Kejar-kejaran. Ya, bagus. Evelyn teratas. Revanha masih tertinggi. Naik turun sama Evelyn. Dikejar sama Lavikne. Ini rata-rata nilainya bagus-bagus nih. Oke, ya. Itu sudah Bapak matikan kuisisnya. Ya, sementara Michelle, Darren, sama Evelyn yang menjadi juara paling tingginya ya. Tadi sudah Bapak lihat itu, wah nilainya bagus ya. Nilainya bagus-bagus. 100 banyak. Ya, gampang kan? Berarti itu artinya, artinya materi minggu lalu kalian masih menguasai. Baik anak-anak, sebelum Bapak melanjutkan ke materi hari ini, Bapak akan menyampaikan cakupan materinya. Yang pertama, anak-anak, adalah kita akan mengenai belajar 8 kondisi duniawi. Kemudian yang kedua adalah kondisi duniawi yang tidak diinginkan. Kalau minggu lalu kita sudah belajar kondisi yang menyenangkan, yang diinginkan semua orang. Nah, pada hari ini mengenai kondisi duniawi yang tidak diinginkan oleh orang lain atau kondisi duniawi yang membuat menderita. Dan kemudian yang ketiga, cara menghadapi kondisi menyedihkan. Nah, selain itu, nanti juga kalian akan belajar mengenai contoh-contoh peristiwa sehari-hari yang berhubungan dengan kondisi yang menyedihkan. Apa saja sih kondisi menyedihkan itu? Nanti kita akan pelajari anak-anak. Ya, akan kita pelajari. Hari ini itu cakupan materinya. Nah, kemudian manfaat setelah mempelajari kondisi duniawi yang menyedihkan ini, apa? Ya ini sama dengan minggu lalu juga anak-anak. Kalian tentunya akan mengetahui mengenai 4 kondisi duniawi yang menyedihkan. Itu yang pertama. Yang kedua, nah kalian harus bisa menerima kondisi duniawi yang kita alami itu. Nggak bisa menolak kita. Ya, oke. Yang ketiga adalah kalian setelah belajar ini dapat menyikapi. Walaupun ada kondisi duniawi yang menyedihkan terhadap diri kita, tapi kita bisa juga untuk terus yang namanya bangkit, untuk terus berjuang, untuk terus berusaha, terus berbuat baik. Sehingga kondisi menyedihkan tadi tidak menjadi sangat. Nah, kalau ini masih sama anak-anak. Ya, masih ingat ya, minggu lalu Bapak menyampaikan, di sini adalah mengenai kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar itu adalah dari pemerintah, dari bidang kurikulum, ada 4 kemampuan dasar yang harus kalian miliki untuk nilai spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi ada 4 itu ya. Nah, kemudian supaya lebih mudah dari 4 kompetensi tadi yang harus kalian miliki, maka Bapak langsung menurunkan lagi menjadi tujuan pembelajaran yang di sebelah kanan itu. Ya, di situ ada tulisannya, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan mengamati gambar, nanti ada kalian mengamati gambar ya, membaca, dan ada menyanyi hari ini. Menyanyi serta menyimak penjelasan dari Bapak, diharapkan nanti kalian mau menerima. Kalian dapat menerima kondisi dunia yang menyedihkan itu dengan benar ya. Kemudian kalian dapat mendefinisikan pengertian kondisi duniawi masing-masing. Kondisi duniawi yang tidak menyenangkan yang pertama itu apa sih? Yang kedua, ketiga, keempat itu pengertiannya apa? Begitu ya. Nah, setelah itu kalian juga dapat menjelaskan nanti. Menjelaskan apa? Menjelaskan masing-masing kondisi duniawi tadi. Dan yang terakhir sama dengan minggu lalu, yaitu kalian harus menuliskan. Menuliskan salah satu contoh pengalaman berkaitan dengan kondisi duniawi yang menyedihkan. Baik anak-anak, nah itu adalah mengenai cakupan materi, manfaat, dan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada hari ini. Ya, jadi Bapak berharap kalian ini ya tetap terus belajar. Walaupun di tengah pandemi ini, ya kalian harus tetap berani untuk terus belajar. Untuk terus berani yang namanya melakukan kebajikan. Jangan karena ini pandemi terus kalian diem saja, tidak melakukan sesuatu. Nah, baik anak-anak, berikutnya hari ini apa sih yang akan kita lakukan? Nah, yang akan kita lakukan pada hari ini hampir sama dengan minggu lalu. Yang pertama membaca. Nanti pertama kali pembelajaran hari ini dimulai dengan membaca. Membaca ini sebagai literasi, pembiasaan kalian anak-anak. Nah, kemudian setelah membaca, nanti kalian menyimak penjelasan dari Bapak. Kemudian kita bernyanyi bersama. Kemudian kita ada diskusi seperti minggu lalu, dan juga nanti ada penilaian. Nah, sekarang anak-anak
Coba kalian langsung buka buku paketnya. Buka buku paketnya, halamannya adalah halaman 38. Ya, coba dibaca dulu halaman 38. Ya, Bapak lihat semua video nyalakan. Tadi yang video dinyalakan, berarti nanti Bapak tambahin itu nilainya. Ya, oh si Clarissa sudah masuk hari ini. Oke, bagus. Terima kasih. Yang belum ini berarti si Okta ya, tetap ya, Okta belum masuk ya, Okta. Seperti kemarin sama, coba kalian tulis dulu pertanyaan-pertanyaan kalau ada yang ditanyakan. Ya, baca dulu itu, terus kalian cari tahu apa yang pengen kalian ketahui. Catat dulu, nanti kita diskusikan di sini. Kalau nggak mau bertanya langsung, bisa di chat. Chat tidak Bapak matikan. Nah, coba, ada nggak yang mau bertanya, anak-anak? Kenapa, Velop? Terlena itu apa, Pak? Terlena? Nah, Iya. bagus. Coba sebelum Bapak menjawab, ada yang bisa menjawab nggak ya? Minggu lalu ada yang bisa menjawab itu. Ya, coba terlena itu apa ya? Terlena itu lengah. Tahu lengah? Enggak waspada. Ya, itu terlena. Bapak. Lengah, enggak waspada ya si Velop. Nah, itu kalau kita punya apa, kita terlena, enggak waspada ya kita akan celaka. Contoh kayak gini nih, sebentar ya Arya ya. Contoh kayak gini di COVID-19 ini. Kita kan diminta protokolnya hanya 3. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Nah, kita terlena ini. Nggak mau pakai masker lah, orang jarak deket. Saya mau ke warung doang, Pak. Nggak usah pakai masker. Nah, itu kan terlena kan? Nggak waspada kan? Siapa tahu nanti ketika kita jalan ke warung, ternyata si cantik corona ini masuk ke tubuh kita. Nah, ya, jadi itu terlena itu berarti tidak waspada, lengah. Ya, begitu ya, Velop. Arya, kenapa Arya? Berucap ketus itu apa, Pak? Berucap ketus, ya, bagus. Coba, siapa yang bisa menjawab sebelum Bapak yang menjawab? Seperti kayak bilangnya jutek-jutek itu, Pak. Iya, semisal kayak jutek-jutek ya. Berkata ketus itu berkata juga berucap, Arya. Tapi ucapannya ini dari nadanya. Nadanya dia lebih tinggi. Ya, enggak memperhatikan orang lain. Lebih cuek ngomongnya. Dan ini berucap ketus itu berarti perkataan yang kurang baik itu si Arya ya. Itu kata-kata yang kurang baik. Kenapa? Karena orang yang mendengarkan ucapan itu pasti tidak akan merasa senang. Ya, enggak ada orang yang mau diberi ucapan ketus. Ya, kenapa Arya? Kalau terlena itu apa, Pak? Tadi sudah Bapak sampaikan pas pertanyaannya si Velop. Ya, terlena sudah disampaikan yaitu kurang waspada. Definisikan itu apa, Pak? Mendefinisikan, bukan mendefisikan. Mendefinisikan itu artinya semisal dan kawan-kawan semuanya mengartikan. Contoh kayak minggu lalu misalnya, minggu lalu terkenal. Terkenal itu artinya apa sih? Terkenal berarti kan artinya tersohor, dikenal masyarakat, begitu kan? Masih ingat kemarin ya? Nah, itu. Nah, berarti mendefinisikan itu artinya adalah mengartikan, memberi arti. Ya, baik. Untuk saat ini sudah selesai tanyanya ya. Kalau yang masih ada yang mau tanya lagi, bagus, boleh. Silahkan tulis di chatnya. Nah, sekarang di sesi berikutnya, yang kedua, itu adalah kalian menyimak dengan baik penjelasan dari Bapak mengenai kondisi duniawi yang menyedihkan. Tapi kalau tadi yang sudah membaca dan masih ada pertanyaan yang belum kita bahas tadi, sekali lagi monggo, silahkan kalian chat. Kalian tulis di chat itu, nanti di akhir sesi kita akan bahas. Baik anak-anak, sekarang adalah yang kedua, yaitu mengenai penjelasan dari guru. Bapak berharap kalian memperhatikan dengan baik. Nah, ini masih sama dengan minggu lalu. Jadi di sini nggak perlu Bapak jelaskan cukup panjang lebar. Ini hanya singkat saja. Kenapa Bapak tampilkan di sini? Biar mengingatkan kembali anak-anak ya. Minggu lalu kan kita sudah belajar mengenai 8 kondisi duniawi. Nah, ini pengertian kondisi duniawi itu adalah keadaan sehari-hari yang kita alami. Yang mana tidak ada orang lain, tidak ada satupun makhluk hidup yang dapat terhindar dari kondisi duniawi. Berikutnya, yaitu nama lain kondisi duniawi. Masih ingat ini pasti. Nama lainnya adalah disebut sebagai angin dunia. Masih ingat kenapa disebut angin dunia ya? Dapat datang dari arah mana saja. Betul, arahnya dari mana saja. Betul, si Michelle. Terima kasih. Contohnya yang kemarin Bapak sampaikan yang di sini ya. Masih ingat ya? Tanda panah warna putih itu apa kemarin artinya Bapak menggambarkannya? Kondisi yang menyenangkan. Bagus. Kalau yang hitam berarti kondisi yang
Menyedihkan. Menyedihkan. Nah, ini anak-anak, kondisi-kondisi itu, 4 kondisi menyenangkan dan 4 kondisi menyedihkan sudah ada di sekitar kita itu anak-anak. 24 jam. Sudah ada di sekitar kita. Sudah siap berbuah pada diri kita anak-anak. Ya, jadi kita itu hanya perlu mengkondisikan. Nah, kalian tinggal milih yang mau dikondisikan yang mana ini anak-anak? Apakah yang berbuah yang berwarna hitam dulu, yang menyedihkan, atau yang berbuah yang warna putih, yang menyenangkan? Pilihan ada di tangan kalian masing-masing. Contoh kondisinya bagaimana, Pak? Nah, kalian begini, yang ingin kalian dapatkan yang apa sekarang Bapak tanya ini? Pengennya yang warna putih atau yang warna hitam yang saat ini terjadi pada kalian anak-anak? Putih. Putih, yaitu adalah senang, terkenal, dipuji dan untung. Itu yang diinginkan kan? Nah, bagaimana caranya supaya itu dapat? Supaya itu terjadi ya, kita jangan berbuat jahat. Kita terus berbuat baik. Kalau kita terus berbuat baik, maka peluang yang putih itu akan lebih besar. Akan kita alami, akan berbuah pada diri kita. Tapi kalau kita sudah nggak mau berbuat baik, kita maunya berbuat buruk terus, kita berbuat mencuri, berucap yang tidak baik, membunuh. Nah, itu ya pasti yang akan datang ke diri kita, yaitu kondisi yang menyedihkan. Ya, jadi semuanya itu tergantung di tangan kalian masing-masing. Nah, ini 8 kondisi duniawi masih sama dengan minggu lalu. Ini masih sama persis. Dan sebagian di antara kalian pasti menginginkannya yang berwarna kuning, yaitu yang senang, dikenal, dipuji, dan untung. Tapi yang seperti minggu lalu Bapak sampaikan, tidak bisa memilih. Semuanya pasti akan kita alami, baik yang kuning maupun yang hitam. Nah, ini anak-anak, itu materi yang masih minggu lalu Bapak sampaikan di sini lagi. Kenapa? Karena Bapak anggap itu materi yang terpentingnya di bab 3, yaitu 8 kondisi duniawi. Nah, sekarang Bapak langsung ke khususkan, yaitu mengenai materi, yaitu mengenai kondisi duniawi yang menyedihkan. Nah, yang pertama ini anak-anak, sedih. Apakah bisa menolak anak-anak dari rasa sedih ini? Bisa nggak ya kira-kira kita menolak? Nggak bisa kan? Enggak. Kita nggak bisa menolak anak-anak. Ya, Enggak. ini nggak bisa menolak. Ya, sedih ini pasti akan terjadi. Apa sih sedih itu? Sedih adalah merasa sangat pilu dalam hati, susah hati, ya, kecewa karena keinginannya tidak terpenuhi. Ini semua orang pasti sudah pernah mengalami. Kalian dari kecil sampai sekarang kelas 5 pasti mengalami. Bahkan saat ini seperti COVID-19 ini juga. Ini COVID-19 ini lebih banyak dampak negatifnya, yaitu sedihnya daripada yang senangnya. Memang ada orang tertentu yang senang, tapi sebagian besar seperti yang Bapak info di awal tadi, semuanya pasti sedih. Nggak ada yang senang. Nggak ada yang diuntungkan. Baik anak-anak, ini adalah kondisi pertama, yaitu sedih. Sedih tidak ada yang bisa untuk menghindar dari kesedihan. Nah, yang kedua adalah tersisih. Tersisih itu apa sih anak-anak? Tersisih itu berarti adalah terasingkan, terpencil, terpisah, tersingkir, dikesampingkan. Seperti yang minggu lalu saya sampaikan, ada artis Cowboy Junior. Dulunya dia begitu terkenal, tapi sekarang ya tersisih. Waktu terus berputar. Hidup itu seperti yang namanya kalau diibaratkan roda, anak-anak. Pernah mendengar kan seperti roda kan? Kenapa seperti roda ya, anak-anak ya? Kenapa ya? Coba berpikir. Kenapa hidup seperti roda ya, anak-anak ya? Karena roda tidak bisa selalu ada di atas terus dan tidak bisa selalu ada di bawah. Terima kasih Misel. Ya, tepuk tangan untuk si Misel, bagus ya. Betul. Seperti roda itu anak-anak. Roda itu nggak pernah bisa di atas terus. Posisi kalian di roda kan ada pentilnya kan? Bisa nggak pentil itu selalu di atas terus? Yang buat ngisi angin? Nggak bisa. Pasti rodanya itu kan berputar. Pentilnya pun ikut berputar. Nah, begitu kayak tadi. Bapak infokan, di awal ada orang terkenal. Tapi terkenal nggak bisa abadi. Pasti dia juga suatu ketika akan tersisih. Kondisi yang ketiga, anak-anak, yaitu dicela. Dicela itu apa sih pengertiannya? Dicela itu berarti adalah ya sesuatu yang menyebabkan kurang sempurna, cacat, kekurangan, hinaan, kecaman, kritik. Nah, itu anak-anak. Semua orang ini pernah dicela. Seperti gambar itu. Gambar itu orangnya sudah jelas-jelas hitam. Warna kulitnya hitam. Apakah langsung kita bisa meledek seperti itu? Mencela itu hampir sama dengan meledek juga tuh anak-anak. Weh, kamu kulitnya hitam. Nggak boleh.
kamu gendut, ya nggak boleh juga. Ya, dicela. Buddha mengatakan anak-anak, tidak ada orang yang nggak dicela anak-anak. Apakah kalianmu nggak bicara? Dicela juga. Kalian sedikit bicara, dicela juga. Kalian banyak bicara, dicela juga. Ya, semuanya. Apakah kalian di kelas misalnya, kalian mau menjadi anak paling pinter, dicela juga. Kalian menjadi anak, mohon maaf, paling bodoh, dicela juga. Paling nakal, paling baik, dicela juga. Jadi memang semua orang dicela anak-anak. Tidak ada orang yang bebas dari celaan. Semuanya pasti dicela. Itu kondisi yang wajar. Sang Buddha pun dicela nggak sang Buddha anak-anak? Masih si Michelle ya, betul. Dihina. Ya, dihina, dicela masih juga loh Buddha. Siapa ya contohnya? Contoh kisahnya dari siapa coba? Dari kisah Lupa Pak namanya kepanjangan. Cincamanawaka. Cincamanawaka itu mencela sang Buddha, memfitnah Buddha. Ya, memfitnah Buddha bahwa Buddha telah menghamilinya. Itu fitnahan dari Cinca anak-anak. Nah, ini kondisi yang keempatnya ini. Kondisi yang keempat adalah rugi. Rugi itu secara pengertiannya apa sih? Rugi itu berarti tidak mendapatkan faedah, sesuatu yang kurang baik. Nah, di sebelah kiri itu ada gambar seorang siswa ulangannya, tugas-tugasnya selalu dapat nilai 0. Nah, itu juga suatu kerugian anak-anak. Ya, kerugiannya apa loh? Kalian sudah belajar mati-matian kayak gini, sudah ngikutin online, sudah banyak berkorban belum ngikutin online kayak gini? Berkorban. Yang harusnya kalian ini enak-enakan di rumah, di rumah maksudnya nonton TV atau nyantai, kalian mengikuti Zoom. Yang harusnya kalian nggak perlu beli kuota, kalian harus beli kuota untuk mengikuti Zoom. Berarti berkorban kan? Itu dari beli kuota, dari waktunya, dari tenaganya, kan sudah banyak berkorban. Nah, kalau misalnya berkorbannya kemudian nggak berhasil, mendapat nilai jelek, berarti kan kalian mengalami kerugian anak-anak. Nah, jadi anak-anak, dari kondisi yang pertama, sedih, tersisih, dicela, rugi, itu semuanya hal yang lumrah, alami, akan terus terjadi pada diri kita. Tapi kita sebagai siswa Buddha yang sudah mengenal Dhamma, harus bisa menerimanya, yang pertama. Yang kedua, harus bisa menyikapinya ketika salah satu kondisi duniawi itu terjadi pada diri kita, ya. Itu anak-anak. Nah, baik. Nah, sekarang berikutnya ini ada sedikit lagi, yaitu mengenai cara menyikapinya bagaimana sih anak-anak? Ya, cara menyikapinya ini hampir sama dengan yang minggu lalu di kondisi menyenangkan. Nah, yang pertama, kita harus jujur ini anak-anak cara menyikapinya. Jujur kepada siapa, Pak? Jujur kepada diri sendiri, anak-anak. Jujur apa? Jujur bahwa, oh iya, saya ini contoh ulangan. Oh iya, saya jujur, saya ulangan dapat nilai jelek. Ya sudah, saya memang menerima, saya dapat nilai jelek, harus mengakuinya. Tidak perlu menyalahkan orang lain. Tidak perlu menyalahkan jaringan yang jelek, tidak perlu menyalahkan gurunya, tidak perlu menyalahkan orang tuanya misalnya, tidak perlu menyalahkan temannya, atau tidak perlu menyalahkan HP-nya yang jelek saat ini pas online kan, nggak perlu. Dan yang kedua, teruslah melakukan kebajikan. Setelah kalian menyadari nilai saya jelek, ya kalian harus berusaha lagi. Oh iya ya, ulangan agama bab 2 ini saya jelek nilainya. Nggak apa-apa lah, saya menerimanya. Saya langsung mengintrospeksi diri saya. Saya langsung memperbaiki diri saya. Awalnya saya kurang rajin, maka sekarang saya harus rajin. Walaupun saat ini pembelajarannya online, tapi online itu sama pentingnya juga dengan pas pembelajaran di sekolah. Maka saya harus belajar lebih giat lagi. Nah, gitu misalnya. Maka kamu terus berusaha melakukan kebajikannya dengan belajar lebih giat. Kalau lagi kayak gini, aktif bertanya, mengerjakan tugas-tugas on time, diminta gurunya menyalin. Nah, jadi kalian harus patuh pada gurunya anak-anak walaupun online ini. Disuruh mencatat, catat. Suruh nyalin. Suruh mengerjakan tepat waktu, kerjakan tepat waktu. Suruh aktif di Zoom, ikut aktif. Nah, itu adalah contoh melakukan suatu usaha-usaha untuk memperbaiki kondisi yang kurang baik tadi. Nah, yang ketiga adalah menyadari anak-anak bahwa yang mengalami kondisi duniawi itu bukan hanya saya sendiri. Berarti setelah kalian menyadari, kalian perlu yang namanya harus berusaha. Ya, harus berusaha tadi.
berusaha tadi untuk melakukan suatu kebaikan, ya, suatu usaha supaya memperbaiki diri tadi. Jadi, ketika kondisi duniawi menyedihkan datang, menghampiri kalian, ada dalam diri kalian harus berani jujur pada diri sendiri, kemudian kalian berusaha untuk memperbaiki diri dan menyadari juga. Menyadari bahwa yang mengalami kondisi itu tidak hanya kalian sendiri, ada orang-orang lain banyak. Jadi hal ini lumrah terjadi. Dan mereka yang mengalami kondisi buruk itu bisa bangkit, maka saya sebagai siswa Buddha juga saya pasti bisa bangkit. Pasti saya bisa memperbaiki diri saya sendiri. Yang awalnya nilai saya ulangannya jelek, pasti saya dapat nilai bagus nanti saat ulangan berikutnya. Baik anak-anak, tadi yang pertama sudah membaca, yang kedua menyimak penjelasan dari Bapak. Nah, yang ketiga ini anak-anak kalian adalah menyanyi. Nah, coba kita menyanyi dulu. Kalian simak lagunya ini, Bapak akan bermain gitar. Sambil dibaca ya. Apa kedengeran suaranya? Kedengeran? Halo, kedengeran? Kedengeran, Pak. Ajaran Sang Buddha, Guru Sang Buddha mengajarkan kita semesta alam meliputi suka duka. Sedih dan girang, hina dan mulia, untung dan rugi, miskin serta kaya, dipuji-puji maupun dicela, demikianlah segi-segi kehidupan. Marilah kita, wahai kawan-kawan, apa yang datang disesalkan jangan. Itulah hasil perbuatan kita, karena namanya harus kita menerima. Karena namanya harus kita menerima. Baik, itu anak-anak. Coba lagunya Terimalah Karmamu. Ini sesuai nggak sih anak-anak dengan dengan materi kita 8 kondisi duniawi? Sesuai nggak ya? Sangat sesuai ya anak-anak. Coba kalian lihat di bait kedua itu. Sedih dan girang. Artinya berarti kan senang dan susah kan? Hina dan mulia. Dipuji dan dicela itu. Untung dan rugi. Miskin serta kaya. Dipuji-puji maupun dicela. Demikian segi kehidupan. Nah, semua orang akan mengalami karma namanya harus kita menerima. Nah, kita harus menerima anak-anak. Nah, coba kalian renungkan itu dari lagu tadi. Ini yang membuat adalah seorang biku anak-anak. Ini biku yang senior dulu di Indonesia. Nah, ini coba kita diskusikan. Ya, ini Bapak minta tolong, coba kalian aktif yang menjawab. Siapa yang bisa langsung menjawab? Jangan hanya diborong. 1-2 orang jangan. Coba kalian gambarnya itu. Peristiwa apa yang terjadi? KPK Ya. apaan, Pak? Nah, KPK, kamu nggak tahu? Ada yang tahu KPK itu apa? Katanya korupsian. Nah, itu. Ini berkaitan dengan kondisi duniawi nanti. Nantinya berkaitan dengan kondisi duniawi. Coba diskusikan itu. Peristiwa apa yang terjadi pada gambar itu, anak-anak? Jiwa orang Orang apa? orang tahanan korupsi. Iya, peristiwa tahanan korupsi atau koruptor. Mengapa ia melakukan itu ya kira-kira anak-anaknya? Mengapa sih kok orang melakukan korupsi? Mungkin dia rugi, Pak. Habis itu stres, habis itu mau korupsi. Oh iya, mungkin rugi, stres, atau mau korupsi. Boleh juga. Karena serakah, Sevelo, bener. Ya, karena serakah. Yang korupsi itu bukan orang miskin, anak-anak. Kalau orang miskin yang dikorupsi apanya? Yang korupsi itu adalah orang-orang kaya, para pejabat, anak-anak. Dia melakukan korupsi karena keserakahan. Nah, berikutnya yang ketiga. Apa akibatnya dari peristiwa itu?
Masuk penjara. Pasti masuk penjara. Bagus. Penjara. Si Austin bagus. Selain masuk penjara, ada yang lebih mengerikan lagi anak-anak. Kalau dia masuk penjara dia enak. Enak kalau dia misalnya orang ini korupsi, dia masuk penjara lebih enak anak-anak. Kenapa enak, Pak? Karena di penjara dia dirawat anak-anak. Ketika dia lapar dikasih makan. Ketika dia sakit dibawa ke dokter. Itu semuanya dirawat. Tapi apa kabarnya dengan anak dan istri keluarganya? Sangat buruk, benar sih Michelle. Keluarganya itu akan dimiskinkan anak-anak. Seluruh hartanya dia disita untuk negara. Yang awalnya dia hidupnya mewah, sudah punya banyak mobil, rumah yang bagus, negara. Ya, sehingga dia akan menjadi sangat menderita. Berarti kondisi dunia yang pertama ini yang digambar itu adalah berkaitan dengan yang menderita, anak yang sedih. Berikutnya, gambar yang kedua. Peristiwa apa yang terjadi itu ya? Miskin. Tersisih. Jadi ini adalah kondisi orang miskin, orang yang tersisih kondisinya. Mengapa peristiwa itu bisa terjadi anak-anaknya? Orang bisa tersisih ini karena ya tadi mungkin karena faktor bencana alam bisa. Seperti kayak gini, COVID-19 ini. Banyak anak-anak dengan adanya COVID-19 ini banyak orang menjadi miskin. Perusahaan-perusahaan banyak yang tutup anak-anak. Kenapa? Karena nggak mampu membayar karyawannya lagi. Tetangga-tetangga Bapak banyak itu anak-anak yang pada diberhentikan dari kerjaannya. Kedua adalah karena faktor dia kurangnya keahlian. Nah, makanya kalau orang nggak punya keahlian, ya nggak akan bisa untuk bekerja dengan baik. Nah, makanya kalian sebagai siswa harus punya keahlian. Di mana keahlian diperoleh? Ya dengan melalui pendidikan. Ya, itu. Nah, berikutnya, apa akibat dari peristiwa itu? Buat hidupnya semakin menderita. Berikutnya lagi, satu lagi diskusinya. Peristiwa apa yang terjadi itu ya, anak-anak ya? Dijauhi, teman. Dijauhi, dicampakkan. Diabaikan itu juga sama dengan tersisih anak-anak. Iya, dijauhin, tersisih juga. Mengapa peristiwa itu terjadi ya kira-kira ya anak-anak ya? Ya mungkin karena berperilaku kurang baik, karena dia perilakunya usil sehingga dijauhi. Contoh coba Bapak tanya, di kelas kalian, kalau ada teman yang usil, siapa yang suka? Ada yang suka nggak kalau ada teman? Si Jen suka kalau temannya usil, si Jen. Seneng Jen? Iya, Pak. Oh, si Jen seneng kalau temennya usil. Kalau si Michelle Afikna seneng nggak kalau temennya usil? Michelle Afikna? Enggak, Pak. Apa akibatnya? Akibatnya ya dia nggak punya teman. Itu temennya asik bermain, dia memperhatikan dari jarak jauh. Ya. Baik anak-anak, sekarang saatnya kalian adalah mengerjakan link. Sudah Bapak share ya, akan dibuka di link tersebut. Baik anak-anak, tadi sudah kalian kerjakan ya, kalian sudah mengerjakan linknya. Nah, Bapak lihat itu tadi baru beberapa nilainya sudah bagus-bagus tadi. Ada yang sudah menulis tepat sehingga jawabannya langsung benar dan kalian dapat nilai. Nanti yang jawabannya kalian belum huruf besar dan tadi disalahkan sama sistem Google Form-nya, nggak apa-apa. Nanti Bapak betulkan. Nggak usah khawatir. Nanti Bapak periksa lagi. Nah, coba kita cocokin ini jawabannya. Nih. Coba tadi siapa kira-kira yang menjawabnya 100 ya? Seperti itu semua ya? Oh, si Kepi. Nggak usah khawatir anak-anak. Kalau tadi jawaban sekalian sudah benar, misalnya kayak nomor 3, saat mengalami kondisi duniawi yang menyedihkan, kita harus menerima. Nah, kalian menjawabnya sudah benar menerima. Tapi hurufnya huruf kecil awalnya. Maka sama Google Form pasti disalahkan. Nggak apa-apa. Nanti akan Bapak betulkan. Belum kita membuat kesimpulan hari ini, coba ada yang mau bertanya dulu nggak anak-anak? Di chat buahnya ini. Coba Bapak lihat dari atas ini ada yang bertanya nggak ya? Si Kevin tanya ketus. Ketus itu apa Pak? Ketus itu berarti yang ngomongnya seperti tadi, agak kasar ya. Cuek, tumbang. Tumbang itu berarti dia akan jatuh. Hancur. Yang awalnya terkenal, maka dia menjadi tersisih atau tumbang. Berikutnya lagi. Pesimis. Nah ini dari Clarissa. Bagus Clarissa. Yang tanya di chat juga Bapak tulis semua di sini ya. Bapak tulis dan nanti Bapak tambahin nilainya. Oke, Clarissa tanya pesimis. Pesimis itu apa? Pesimis itu Clarissa dan kawan-kawan. Pesimis itu berarti merasa nggak mampu, nggak yakin. Contoh begini, ada kalian mau ulangan agama nih. Kalian pesimis, waduh, saya kayaknya nggak bisa dapat nilai 100. Itu namanya pesimis. Kalau lawannya pesimis apa? Optimis anak-anak. Optimis bagaimana? Optimis itu yakin, percaya diri anak-anak. Saya pasti dapat nilai 100 ulangan ini. Baik, mari anak-anak kita simpulkan hari ini kalau nggak ada yang bertanya lagi. Apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Yang sudah kita pelajari hari ini adalah mengenai kondisi duniawi menyedihkan. Tadi terdiri dari apa? Kondisi duniawi menyedihkan?
Sudah jelas di situ ya? Dari sedih, tersisih, dicela, dan rugi. Ya, baik. Itu mengenai kondisi duniawi. Kemudian yang kedua adalah cara mengatasinya. Cara mengatasinya, cara menyikapinya ketika kondisi duniawi itu terjadi pada diri kita harus berani jujur pada diri sendiri. Kemudian terus berusaha dan menyadarinya bahwa kita tidak sendiri. Ada banyak orang yang mengalaminya, ya. Baik, anak-anak, itu adalah mengenai kesimpulan yang kita pelajari hari ini. Minggu depan ya anak-anak, kita itu akan belajar mengenai kondisi duniawi yang menyenangkan dan menyedihkan. Dua-duanya itu. Apa saja yang akan kita lakukan di minggu depan? Nanti minggu depan kita menonton 2 video tentang kondisi duniawi menyenangkan dan kondisi duniawi yang menyedihkan. Bapak mengapresiasi nih kepada anak-anak yang sudah berani aktif bertanya, baik secara langsung maupun yang tidak langsung melalui chat. Bapak berharap kalian minggu depan juga lebih aktif lagi, anak-anak. Nggak usah malu, nggak usah takut. Ya, harus berani. Si Jen minggu lalu aktif, sekarang ini kurang aktif ini. Bapak berharap minggu depan juga tetap aktif kayak kemarin. Ya, minggu lalu luar biasa. Hari ini juga sudah sangat bagus. Anak-anak, sebelum Bapak akhiri pada pembelajaran hari ini, sama kalian juga ada tugas bersama keluarga. Tempatnya masih sama. Ya, nanti setelah selesai ini, kalian langsung buka web bagawato.blogspot.com di bagian menu bahan ajar dan bagian soal atau tugas. Itu sudah ada tugasnya hari ini. Nah, tugasnya sampai kapan? Sampai hari Sabtu besok kalian mengerjakannya. Ngapain? Coba kalian buka di situ tugasnya ngapain. Oke, ya. Terima kasih anak-anak untuk pertemuan hari ini. Cukup sampai di sini saja. Mari anak-anak semuanya beranjali terlebih dahulu. Nah, nanti Darren akan memimpin paritanya. Bapak berharap kalian semuanya beranjali. Mari kita mulai, Darren, silakan. Arahang sama sambudo bagawa budang bagawantang abiwademi swakato bagawata damo damang namasami supatipano bagawato sawaka sanggo sanghang namami. Oke, ya, terima kasih kepada Darren yang sudah bersedia untuk membuka dan menutup doa hari ini. Nah, baik anak-anak, demikian tadi pembelajaran hari ini. Bapak rasa sudah cukup sampai di sini saja. Kita ketemu lagi di minggu depan. Tolong diinfo juga kepada si Okta tadi, bahwasanya ada tugas bersama keluarga ya. Si Okta yang hari ini belum masuk, ya biarkan nanti Okta mengerjakan tugasnya hari ini karena semuanya ternilai ya. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah cukup selesai. Sampai sini kalian harus tetap menjaga kesehatan. Walaupun tengah pandemi ini, kalian harus tetap rajin yang namanya cuci tangan. Pakai sabun, kemudian pakai masker ketika bepergian, dan pastikan kalian menjaga jarak dengan orang lain. Selama kalian nggak ada keperluan yang mendesak, kalian tetap di rumah saja. Itu jauh lebih baik. Apa tujuannya? Supaya perjuangan dari para tim medis, dokter, dan juga dari pemerintah sudah berjuang mati-matian untuk membasmi virus corona ini pergi dari negara kita Indonesia supaya berhasil anak-anak. Ya, karena kalau bukan dari diri kita, dari siapa lagi? Ya, jadi kalau nggak ada keperluan yang mendesak, jangan kemana-mana, tetap di rumah saja. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan selamat siang, terpujilah Buddha, Namo Buddhaya.